Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya mau bahas ya, sesuai dengan judulnya ya, galbay pinjol sebar data seperti itu. Ini dari teman-teman banyak banget yang menanyakan ya. Nah, ini pertanyaan yang paling favorit kayaknya ya. Itu kalau telat bayar, oh, kira-kira sebar data nggak bang, seperti itu. Kan maka dari itu mau aku bahas ya, ini gagal bayar atau telat bayar di pinjol, sebar data ya, seperti itu. Jadi sebar data di sini ya, ini aku mau kasih contoh ya, contoh mungkin yang dimaksud dengan sebar data seperti itu. Oke, jadi ini ada contoh pesan ya. Ini pesan penagihan dari pinjol. Oke, isi pesannya di sini mau aku bacain ya. Daftar pencarian orang dicari buronan tukang utang dan maling uang, katanya seperti itu. Ini DC pinjol nagih ya. Di sini katanya pencarian orang dicari buronan tukang utang dan maling uang ya, seperti itu. Lalu ini ada namanya ya, saya privasi. Nominal 1.800.000, kita dari aplikasi, dan sampaikan untuk segera membayarkan hutangnya pada aplikasi apa ini, kantung rupiah ya namanya. Anda dicantumkan sebagai kontak darurat, terima kasih. Terus ini di bawahnya juga ada keterangan lagi ya. Peringatan keras untuk Anda yang sengaja melalaikan pinjaman Anda, akan ada konsekuensinya, dan titik-titik lah seperti itu. Bisa diambil kesimpulannya dari pesan ini. Jadi ini menghubungi, bisa kontak darurat ataupun nomor di luar kontak darurat ya, atau nomor di handphone ya. Di sini ini si DC yaitu nagih ya ke kontak darurat, bisa juga ke nomor-nomor yang ada di handphone. Intinya di sini tolong sampaikan ya kepada, ini di sini ada foto identitas, itu KTP ya. Ini salah satu yang dari menurut pengalaman saya ya, atau biasa yang dari teman-teman disebut ini yang namanya sebar data ya, seperti itu. Jadi mungkin yang dimaksud dengan sebar data yaitu menunjukkan identitas pribadi kepada orang lain ya, seperti itu. Yang harusnya privacy ya atau rahasia, ini dikasih ditunjukin ke orang lain ya, seperti itu. Soalnya di sini sambil nagih ya atau menyampaikan, ini di sini ada foto KTP-nya ya. Harusnya kan nggak boleh ya, nggak boleh, soalnya ini kan nunjukin KTP, sedangkan KTP itu kan sangat rahasia ya. Jadi jangan sampai orang lain tahu ya, seperti itu. Ini dari teman-teman banyak banget yang ngirimin pesan-pesan seperti ini ya, entah itu di grup ataupun yang DM lewat Instagram. Ini banyak banget yang ngirimin pesan-pesan seperti ini, yang katanya, bang, ini saya ditagih tapi bukan di kontak darurat, ngubungin nomor yang ada di handphone, ini gimana ya sebar data ini, seperti itu. Jadi memang dari teman-teman banyak banget saya kumpulin ya, mungkin pesan-pesan seperti ini mungkin ada ratusan bahkan ribuan ya kalau dikumpulin, dan salah satu contohnya ini ya. Tapi biasanya untuk yang penagihannya seperti ini sini, ini jadi dari pinjol-pinjol yang ilegal ya. Ilegal yang artinya tidak terdaftar ataupun tidak berizin dari OJK ya, seperti itu. Jadi saat Anda telat bayar, Anda gagal bayar ya, resikonya pastinya akan seperti ini. Yaitu kalau Anda telat bayar atau gagal bayar di pinjol yang ilegal, pasti ancaman mereka yaitu ya sebar data, menghubungi nomor yang ada di handphone. Salah satunya pesannya seperti itu ya, yang tadi aku contohin barusan. Itu di situ nyampein katanya dicari buronan maling kan, seperti itu. Memang penagihannya untuk pinjol-pinjol ilegal ini kasar banget ya. Kalau menurut saya udah nggak pakai etika seperti itu.
Jadi nagihnya seolah-olah kayak gimana ya, intinya itu mau mempermalukan ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman saran saya kalau misalkan Anda sampai sudah dipermalukan eee, ke orang-orang ya, ataupun menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone, kalau Anda punya pinjaman di pinjol yang ilegal, lebih baik nggak usah dibayar ya, stop bayar aja seperti itu. Soalnya dari teman-teman ini kan banyak yang panik ya, banyak yang takut. Kadang belum jatuh tempo pun udah takut ya, karena udah tahu ya ini pinjol ilegal. Pastinya bakal sebar data, nagihnya kasar ya, seperti itu. Ya pasti kalau Anda salah pilih, salah jalan, salah pilih yaitu pinjolnya pinjol ilegal, kalau Anda dibikin apesnya telat bayar, nah ini pasti seperti ini, seperti itu. Jadi kalau Anda dengar ada orang bilang katanya, galbay aman, aman dari mananya, kan seperti itu. Sedangkan Anda sekarang galbay aja takut ya, Anda panik. Kalau nggak panik nggak mungkin Anda bingung, telepon sana telepon sini, ngubungin ke saya. Nah itu namanya orang panik kan, seperti itu. Memang sih kalau menurut saya wajar ya Anda panik, mungkin sebelumnya belum pernah, atau memang Anda nggak tahu ya. Memang sih kadang namanya orang ke apa ya, keterbatasan pengetahuan, mereka bingung nggak bisa bedain mana yang legal mana yang ilegal, kan seperti itu. Sebetulnya untuk membedakan ya supaya Anda nggak salah pilih minjem di pinjol legal atau ilegal, sebenarnya bisa dilihat ya dari tenor pinjamannya. Yang pertama itu yang jelas, biasanya ciri-ciri untuk pinjol yang ilegal itu yang pertama itu tenornya pendek. Misalkan ngasih tenor itu 7 hari, 8 hari, 10 hari. Lalu yang kedua itu potongannya sangat besar ya. Biasanya motongnya itu kayaknya 50% ya. Misalkan Anda minjem uang 1.800.000 nih, biasanya dipotong 600.000, 500.000 ya. Nerima uang paling berapa? Itu salah satu ciri-cirinya. Lalu ciri-ciri yang ketiga, untuk pinjol ilegal ini biasanya mengakses kontak ya, ada kontak, log panggilan, mungkin folder-folder yang lain, biasanya seperti itu. Soalnya untuk aturannya itu fintech hanya boleh mengakses kamera, lokasi, mikrofon ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya, Anda jangan sampai deh minjem di pinjol yang ilegal ya, seperti itu. Lebih baik Anda cari, misalkan Anda kepepet ya, butuh pinjaman uang mendadak, Anda lebih baik cari di fintech atau pinjol yang sudah berizin ya, seperti itu. Untuk fintech yang sudah berizin dari OJK kan ada banyak ya, ada sekitar kalau nggak salah sekarang ada 102 ya kalau nggak salah sih. Jadi Anda bisa di situ Anda bisa pilih salah satunya di fintech mana, kan seperti itu. Daripada Anda sekarang mungkin minjem di pinjol yang ilegal, itu juga entarnya percuma menurut saya ya. Walaupun mungkin ada yang bilang kaitannya cepet cair lah, mudah cair, tapi pada nyatanya justru pinjol-pinjol yang cepat cair ini nagihnya juga cepet ya. Biasanya dikasih tenor 7 hari ya, baru 5 hari aja Anda udah ditagih ya, suruh bayar, biasanya seperti itu. Jadi kalau minjem di pinjol ilegal, mau di ACC, mau ditolak, itu Anda sama-sama rugi ya, seperti itu. Kenapa rugi? Misalkan di ACC, Anda rugi dengan bunganya yang sangat besar, potongannya yang sangat besar, lalu tenornya yang pendek, seperti itu. Lalu kalau ditolak juga Anda rugi ya. Nah, ruginya kenapa? Data-datanya Anda diambil ya, seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman, untuk saran dari saya sih lebih baik Anda hindari ya pinjol-pinjol yang ilegal ya, seperti itu. Khususnya pinjol-pinjol yang beranak ya, yang biasa saya review. Itu pinjol-pinjol yang sangat menurut saya resikonya terlalu berbahaya ya kalau Anda minjem di pinjol yang seperti itu. Soalnya bukan apa-apa ya, daripada ntar Anda minjem menyesal, bingung gimana mau bayarnya, sedangkan kalau nggak dibayar Anda takut,
entah dipermalukan. Ini kadang dari teman-teman bingung ini ya, harus gimana ya, seperti itu. Yang jelas intinya satu ya, Anda harus siapin mental ya, kuatin mental, yang artinya kalau Anda udah siap galbay, Anda harus siap malu ya, seperti itu. Oke, mungkin kalau masih ada yang belum paham, bisa Anda langsung DM ke Instagram saya, ataupun Anda bisa bergabung ya di grup. Saya juga buat grup di Telegram ya. Ntar linknya saya taruh di deskripsi ya. Anda bisa bergabung melalui link tersebut. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.